Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mauliduhu bimakkatal aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah, atamma qablal wahyi arba'ina, wa umruhu qad jawaza sittina. Masih membahas tentang biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mauliduhu bi Makkah, tempat lahir Nabi yaitu di Makkah. Al-Aminata, yang aman. Makkah Aminah, Makkah Al-Aminah, tempat Makkah yang aman. Wafatuhu bi Thaibatal Madinah, sedangkan wafatnya berada di Thaibatal Madinah, di kota Madinah. Di kota Madinah. Atamma qablal wahyi, umur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna sebelum mendapat wahyu. Umur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna sebelum mendapatkan wahyu. Arba'ina, 40. Rasul sebelum mendapatkan wahyu telah berusia 40. Wa umruhu qad jawaza sittina, sedangkan usia beliau melebihi dari 60. Sedangkan usia beliau semuanya lebih dari 60. Adapun wafat beliau itu usianya lebih dari 60, yaitu kurang lebihnya 63 tahun. Ini adalah biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya kita sudah membahas. Ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kemudian ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah. Kemudian Nabi juga disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Lahir di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah dan meninggal di Madinah. Nabi SAW mendapatkan wahyu yang mana sebelumnya Nabi dicintakan oleh Allah Subhanahu wa taala khulwah. Khulwah itu apa? Khulwah adalah beribadah menyendiri untuk melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebelum masa kenabian, sebelum Nabi dilahirkan, masih ada sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dan syariat Nabi Ismail di Makkah atau di Quraisy atau di kalangan Arab. Maka dari itu Nabi Muhammad beribadahnya bagaimana? Beribadahnya sesuai ajaran yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, selang berapa lama kemudian Nabi didatangi malaikat Jibril, yaitu wahyu pertama kali, Iqra ya Muhammad. Nabi menjawab, ma'ana biqari'in, baca wahai Muhammad. Nabi menjawab, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali, habis itu Nabi disikap, dirangkul. Habis itu Nabi gemetar. Kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira menuju rumahnya, dan Nabi takut. Nabi gemetar, takut, sebabnya tidak pernah Nabi itu melihat makhluk seperti malaikat Jibril sebelumnya. Maka dari itu ini adalah manusiawi, bahwasanya Nabi itu manusia, wajar. Habis itu minta diselimutin sama istrinya yaitu Khadijah, kemudian diselimutin. Kemudian malaikat Jibril masih pula mengikuti Nabi Muhammad, sehingga turunlah ayat ya ayyuhal mudassir. Dan juga ada ayat juga ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, dan seterusnya. Nah, sebelum Nabi menerima wahyu ini, Nabi sudah berusia 40 tahun. Nah, Nabi berusia 40 tahun, genap
bahkan lebih, kemudian apa? Menerima wahyu. Habis itu tentang masa atau usia beliau yaitu mencapai 63 tahun, yang mana dari 40 sampai 63 tahun berarti terpaut antara 23 tahun, yang mana di sini digunakan untuk dakwah Islam, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. 13 tahun ada di Makkah, akan tetapi di Makkah Nabi tidak begitu diterima oleh karangan Quraisy. Kemudian Nabi diperintahkan hijrah, yaitu setelah 13 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Berarti di Madinah Nabi selama 10 tahun. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menutup usianya di usia 63 tahun, dan Nabi memilih untuk bersama atau berjumpa kepada Rafiqul A'la, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah daripada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi juga mempunyai keturunan. Nah, di sini abnaur Rasul Shallallahu alaihi wasallam, putra-putra Nabi Shallallahu alaihi wasallam, anak atau putra-putri Nabi. Wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini dayulaqabu Atahu Ibrahimu min Suriyah fa ummu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'un minal inasi tudhkaru ridwanu rabbil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra ba'luha Ali wa ibnahuma sibtani fadluhum jali fa Zainabun wa ba'duha Ruqayyah wa Ummu Kulsumin zakat radiyah fa Zainabun wa ba'duha Ruqayyah wa Ummu Kulsumin zakat radiyah wa sab'atun auladuhu. Adapun putra-putri Nabi ada 7. Jumlah putra-putri Nabi ada 7. Faminhum salasatun minadh-dhukuri. Antara mereka yaitu 3 dari lelaki. Ada 3 lelaki, berarti selebihnya adalah perempuan. 4 perempuan. Tufhamu difahami. Ini harus kita fahami. Siapa 3 lelaki itu? Yang pertama Qasimun, putra Nabi namanya Qasim. Qasim masih kecil, meninggal kurang lebih usianya 2 tahun. Wa Abdullahi dan Abdullah begitu pula saat masih kecil beliau wafat. Wa huwa at-thayyibu, yaitu Thayyib, dijuluki dengan nama Thayyib. Thayyib itu bagus atau baik, bagus. Wa Thahirun, dan dijuluki dengan nama Thahir. Thahir yaitu suci. Thahir yaitu suci. Bidaini dzayulaqabu. Dengan kedua nama ini beliau dilakopi, beliau dijuluki. Dengan kedua nama ini beliau dijuluki, yaitu dijuluki dengan Thayyib dan Thahir. Atahu Ibrahimu, kemudian datanglah atau lahirlah Ibrahim, putra Nabi. Selanjutnya adalah Ibrahim, putra yang ketiga, yaitu Ibrahim, putra anak lelaki maksudnya. Yang ketiga adalah Ibrahim. Min Suriyah, dari asal Suriyah, yaitu penisbatan dari Suriyah. Suriyah itu penisbatan dari kata sir. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Adapun ibunya bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah seorang wanita dari Mesir, hadiah dari Raja Mesir untuk Nabi Muhammad SAW. Ini adalah
wanita yang paling cantik. Dihadiahkan kepada Nabi, kemudian dapat disunting sebagai istri Nabi Muhammad SAW. Otomatis setelah hijrah, maka dari itu Ibrahim putra Nabi lahir pada tahun 8 Hijriah dan meninggal pada tahun 10 Hijriah. Maka dari itu usia dari Ibrahim tidak lebih dari 2 tahun, bahkan kurang lebihnya setahun lebih 6 bulan, atau ada yang mengatakan setahun lebih 10 bulan. Nah, beliau dimakamkan di Baqi atau di Madinah. Kemudian wa ghairu Ibrahim min Khadijah, adapun putra-putri Nabi selain Ibrahim yaitu dari ibu Khadijah. Putra-putri Nabi selain Ibrahim yaitu berasal dari ibu Khadijah. Hum sittatun, mereka berjumlah 6. Berarti Qasim, Abdullah, dan sisanya yaitu putri. Fahud bihim walijah, maka ambillah mereka dengan kecintaan. Artinya maka cintailah mereka semua. Sisanya yang 4 itu siapa? Wa arba'un minal inasi, dan 4 dari anak putri. Siapa mereka? Tudkaru, disebutkan ridwanu rabbi, semoga keridhaan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, lil jami'i, untuk semuanya. Yudkaru, disebutkan, mereka disebut, yaitu nama mereka siapa? Fatimah Az-Zahra. Namanya adalah Fatimah Az-Zahra sebagai julukan atau laqab. Zahra berarti bunga. Ba'luha Ali, suaminya yaitu Sayyidina Ali. Wabnahuma Sibtani, dan memiliki 2 anak yaitu cucu Nabi. Cucu Nabi siapa? Hasan dan Husain. Fadluhum jali, keutamaan mereka sangatlah besar. Keutamaan mereka sangatlah besar atau agung. Fa Zainabun, kemudian Zainab. Wa ba'duha, dan setelahnya Ruqayyah, yaitu Ruqayyah. Wa Ummu Kulsumin, dan Ummi Kulsum. Zakat Rodiyah, zakat telah suci. Rodiyatan, dan diridhoi. Jadi kesimpulannya di sini bahwasanya putra-putri Nabi berjumlah ada 7 semuanya. 7 diantaranya 3 lelaki dan 4 perempuan. 7 ini semuanya dari Siti Khadijah kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim dari ibu Maryah Al-Qibtiyah. Siapa 7 itu? 3 lelaki yaitu Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Putra Nabi yang lelaki ini semuanya meninggal pada waktu masih kecil. Meninggal semuanya. Kemudian yang 4 adalah putri. Siapa? Yaitu Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Semuanya sampai dewasa dan sampai menikah. Fatimah yaitu istri sahabat Sayyidina Ali. Kemudian Ummi Kulsum dan Ruqayyah yaitu istri daripada Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman memiliki 2 istri dari putri Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Ruqayyah. Tatkala Ruqayyah meninggal, kemudian dinikahkan lagi dengan Ummi Kulsum. Maka dari itu beliau disebut dengan Dzun Nurain. Kemudian yang terakhir yaitu Zainab. Zainab di sini menikah dengan Abul As bin Rabi', yaitu menantu yang dicintai atau disukai sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling terkenal keturunan Nabi itu dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, yaitu Hasan Husain. Aslinya Siti Fatimah anaknya tidak Hasan Husain aja,
tapi ada kurang lebihnya 5, yaitu Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, dan Umi Kulsum. Ada yang mengatakan 6, yaitu Ruqayyah. Akan tetapi yang terkenal yaitu Hasan dan Husain, adapun Muhsin meninggal saat masih kecil. Semoga ini menjadi manfaat, menjadi wawasan dan pengetahuan kita sehingga kita lebih dekat, lebih mengenal keluarga Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.